siang hari ini kita akan ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date tentunya di Biz Update bersama saya, Adri Danu. Nah, kita tahu ikan cupang ini sangat menjanjikan sekali untuk dijadikan bisnis. Tapi bagaimana kalau ternyata cupangnya adalah giant cupang? Seperti apa informasi dari giant cupang kita akan lihat dalam tayangan yang berikut ini. Pamor dari ikan cupang sedang naik daun akhir-akhir ini. Selain karena termasuk ke dalam salah satu ikan yang kuat bertahan hidup dalam waktu yang lama, ikan yang satu ini juga memiliki beragam jenis dan warna yang memikat mata. Faktanya, di dunia ini ada puluhan jenis cupang yang sudah dapat diidentifikasi. Dikarenakan kecantikannya, ada banyak orang yang suka membudidayakan cupang, apalagi cara budidayanya yang terbilang mudah. Hanya dengan akuarium kecil, baskom, bahkan gelas, Anda sudah bisa berternak ikan yang banyak ditemui di perairan air tawar wilayah Asia Tenggara satu ini. Kebanyakan penggemar ikan cupang mengenal nama-nama ikan ini dengan sebutan yang indah, antara lain bulan sepotong, serit, laga, cagak, dan masih banyak lagi. Biasanya pemberian nama ikan cupang ditentukan berdasarkan bentuk atau ciri di tubuhnya. Sebagai contoh, ikan cupang bulan sepotong atau populer disebut half moon karena memiliki sirip yang membentuk setengah lingkaran. Tak terkecuali jenis ikan cupang giant. Seperti namanya, ikan cupang giant memiliki bentuk yang lebih besar dari ikan cupang biasanya. Ikan yang berasal dari Thailand ini banyak hidup di sungai dan danau di sana. Jika cupang biasanya berukuran 3 hingga 6 cm, ukuran cupang giant bisa mencapai 8-10 cm, sehingga cocok digunakan untuk cupang aduan. Tak hanya besar di badan, ikan cupang giant juga memiliki harga yang relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan ikan cupang jenis biasanya. Yang membedakan itu adalah di usia. Contoh, usia di 3 bulan atau 4 bulan, itu jenis plakat di size kalau diukur badannya aja itu kurang lebih 4 cm atau 4 cm lebih. Kalau untuk di giant, usia 3-4 bulan itu size bisa sekitar 4,7 sampai 5,5 cm. Itu yang bisa membedakan antara cupang giant dan plakat. Meskipun demikian, ikan cupang giant ini juga bisa menjadi penghias menarik di akuarium rumah Anda. Untuk Anda yang tertarik beternak ikan cupang giant, cara merawatnya sama seperti cupang biasa, namun hanya membutuhkan wadah yang lebih besar. Ya, cukup menarik ya, tapi saya pikir awalnya bisnis cupang atau membudidayakan cupang ini hanya tren semata. Kita tahu cupang pernah tren 5-7 tahun ke belakang dan sepertinya sudah hilang begitu. Tapi beberapa tahun belakangan ini justru naik lagi. Ini artinya bisnis cupang ini konsisten sebagai sebuah bisnis. Jadi patut untuk diperhitungkan untuk Anda semua yang memang suka dengan yang namanya hewan ikan, terutama cupang, untuk menjadi sebuah bisnis alternatif. Baik, siang-siang seperti ini kayaknya paling nikmat sambil menonton Biz Update bersama saya, tentunya juga ditemani dengan camilan yang gurih dan juga nikmat. Seperti camilan yang satu ini, cilok goreng. Pasti pemirsa di rumah sudah tahu kalau makanan yang terbuat dari aci ini paling nggak bisa untuk kita tolak memakannya. Setuju ya? Tapi jangan hanya menikmati makannya saja pemirsa, Anda juga bisa membuatnya di rumah dan bisa menjadi salah satu bisnis usaha yang menjanjikan. Nah, sangat simpel sekali. Kita lihat saja ya langsung tipsnya seperti apa. Cilok juga menjadi makanan ringan yang banyak dijumpai di banyak tempat. Terkadang orang menyebut jajanan ini dengan nama pentol ataupun cilot. Makanan yang dibuat dari tepung ini memiliki banyak penggemar mulai dari anak kecil, remaja bahkan orang dewasa gemar untuk menyantapnya. Di Indonesia sendiri cilok sangat terkenal dari kota Bandung. Cilok yang berasal dari Bandung menawarkan rasa yang khas dan sangat lezat. Cilok sendiri biasa disajikan menggunakan tusukan sate, kemudian dimakan dengan bersamaan saus kacang maupun saus tomat, dan cabai juga kecap. Cilok memiliki beberapa varian, salah satunya adalah cilok goreng. Cilok goreng memang cukup berbeda dengan cilok secara umumnya. Kelebihan dari cilok goreng mampu menawarkan rasa yang lebih gurih dan lezat dengan cara pengolahannya yang digoreng. Karena cilok goreng banyak disukai orang, membuka peluang usaha cilok goreng bisa membuahkan keuntungan bagi Anda. Berikut Biz Update akan memberikan tipsnya untuk Anda. Untuk pembuatan cilok goreng sendiri, Anda membutuhkan bahan yang berkualitas, serta semua bahan pendukungnya dalam keadaan yang layak untuk dikonsumsi.
Bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat cilok goreng berupa tepung terigu, tepung tapioka, bawang putih, garam, merica, telur, dan berbagai bahan lainnya. Anda bisa mendapatkan bahan baku ini melalui toko-toko maupun pasar dengan harga yang terjangkau. Karena cilok goreng banyak disukai dari berbagai kalangan dan memiliki peminat yang besar, maka bisnis cilok goreng menjadi kesempatan besar untuk siapa saja yang ingin menjalankan bisnis ini. Usaha cilok goreng bisa Anda coba dari berjualan di rumah terlebih dahulu maupun berkeliling. Atau saat ini yang lebih mudahnya adalah berjualan online. Untuk modal usaha cireng sendiri, Anda harus mengeluarkan 500.000 saja, yang bisa menghasilkan keuntungan hingga 5 juta rupiah per bulannya. Sungguh menjanjikan usaha cireng ini ya pemirsa. Untuk meningkatkan penjualan, dan agar bisnis usaha cilok goreng Anda berkembang dengan pesat, yang harus Anda lakukan adalah konsisten dalam melakukan kegiatan promosi usaha Anda, seperti mempercantik tempat usaha Anda, memasang banner di sekitar usaha Anda, dan juga selalu melakukan promosi dengan media sosial. Untuk mematok harga memang harus dilakukan hati-hati. Benar jika Anda bisa mematok berdasarkan target market. Namun, Anda juga harus mengetahui rata-rata harga cilok goreng. Jangan mematok harga yang sangat mahal maupun terlalu murah. Mematok harga yang pas untuk cilok goreng Anda akan menarik peminat konsumen untuk membeli cilok goreng yang Anda jual. Anda perlu menemukan tempat yang strategis yang mudah ditemui banyak orang. Lokasi yang strategis akan berdampak positif pada pengembangan bisnis dan pada akhirnya akan memberikan banyak entry pada akun keuangan Anda. Selain itu, Anda juga bisa berjualan di rumah dan menjualnya secara online. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik menggeluti bisnis cilok goreng ini? Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda. Sehat itu mahal karena kesehatan merupakan sebuah anugerah terbesar yang harus kita syukuri, apalagi di tengah kondisi seperti sekarang ini. Imun tubuh sendiri bisa didapatkan melalui pola hidup sehari-hari, mulai dari jam tidur, olahraga rutin, dan juga makanan yang kita konsumsi. Melihat kondisi ini, semakin banyak catering yang menyajikan makanan sehat sebagai menu barunya. Bahkan, menu makanan sehat ini kini berubah menjadi tren baru di kalangan masyarakat. Salah satu menu makanan sehat yang banyak diminati adalah menu catering diet keto, di mana menu makanan ini menyajikan makanan tinggi lemak dan rendah karbohidrat. Walaupun di Amerika sendiri, diet ini masuk ke dalam cara diet yang paling terakhir direkomendasikan. Namun masih banyak yang tetap melakukan pola diet ini. Hal ini pula yang mendasari banyak catering sehat yang menyajikan makanan yang khusus untuk orang yang melakukan diet keto. Dan berikut tips memulai bisnis catering diet keto versi Biz Update. Pertama, Anda harus menentukan target usaha Anda. Apa tipe pelanggan Anda dan apakah pelanggan Anda sedang diet keto, paleo, atau diet lainnya. Hal ini sangatlah penting karena beda jenis diet, maka makanan yang disajikan berbeda dan juga akan mempengaruhi kombinasi makanan tepat yang akan Anda sajikan kepada konsumen. Oleh sebab itu, sebelum memulai bisnis makanan sehat, ada baiknya Anda membuat plan makanan untuk memetakan makanan tersebut. Untuk itu, pentingnya pengetahuan mengenai jenis diet yang ada. Selanjutnya adalah melakukan kerjasama dengan ahli gizi. Hal ini sangat penting karena ahli gizi dapat mengatur porsi makan serta nutrisi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Terutama para pelaku diet keto, di mana mereka diharuskan untuk mengkonsumsi sekitar 70% kalori mereka dari lemak dan hampir tidak ada karbohidrat. Ahli gizi juga akan menentukan porsi makan serta jenis makanan apa saja yang cocok sesuai dengan permintaan pelanggan. Tidak sampai di situ, dengan adanya ahli gizi, bisnis catering Anda juga akan memiliki integritas di mata pelanggan. Hal ini tentu saja akan membuat bisnis Anda semakin maju dan terpercaya. Setelah itu, berikan strategi marketing yang oke. Sebagai contoh, berikan informasi terkait diet yang ada di dalam atau di box makanan Anda. Atau bisa juga memberikan tips diet keto yang paling ideal dan mengedukasi para pelanggan. Hal ini termasuk gimmick marketing yang ideal. Selain itu, jangan lupa untuk menggunakan bahan-bahan berkualitas agar rasa makanan Anda tetap enak walaupun tidak menggunakan MSG.
Untuk harga, makanan sehat termasuk lebih mahal dan tentu saja keuntungannya pun lebih besar. Untuk harga, makanan sehat termasuk lebih mahal dan tentu saja keuntungannya pun lebih besar. Bahkan kabarnya dapat mencapai 500%. Jangan lupa hal utama dalam berbisnis adalah teknik pemasaran. Di tengah kondisi seperti ini tentu saja sangat sulit untuk membuka bisnis dalam bentuk outlet. Tapi jangan khawatir, Anda dapat berjualan melalui media sosial. Dianjurkan untuk membuat tagline atau moto usaha Anda yang mudah diingat oleh pelanggan. Mungkin penggunaan tagline ini terlihat biasa, namun jangan salah, dengan adanya tagline maka pelanggan akan lebih mudah mengingat bisnis catering sehat Anda. Cabai atau cabai merupakan salah satu bahan makanan yang cukup diminati di Indonesia. Cabai digunakan sebagai pelengkap makanan seperti gorengan, sayur, atau dijadikan sambal. Hal ini tak bisa lepas dari fakta bahwa orang Indonesia adalah pecinta makanan bercita rasa pedas. Harga cabai pun kadang mengalami kenaikan dan penurunan. Saat harga cabai naik, tentu Anda mengeluarkan dana lebih untuk mendapatkannya. Tetapi sekarang Anda dapat menanam cabai rawit sendiri di rumah dengan polybag. Dan berikut Biz Update merangkum cara-cara menanam cabai rawit dalam polybag untuk Anda. Sebelum menanam cabai, Anda harus memilih benih cabai rawit yang berkualitas. Caranya cukup dengan menyediakan cabai rawit yang segar, lalu kupas dan ambil bijinya. Setelah biji tersebut diambil, jemur di bawah sinar matahari hingga kering. Jika Anda ingin cara lain, cukup membeli bibit cabai di toko. Tetapi jika Anda hendak menanam di polybag, lebih baik membuat bibit sendiri. Penyemaian benih bisa dilakukan di polybag sedalam 1-15 cm dengan ukuran idealnya 8x10 cm. Media semai umumnya berupa campuran tanah halus dan pupuk kandang yang sudah terdekomposisi dengan baik dengan perbandingan 1:1. Setelah media untuk penyemaian selesai, buat lubang dengan kayu dan letakkan benih di dalam lubang. Taburkan tanah halus di permukaan polybag untuk menutupi benih. Lakukan pemeliharaan dengan penyiraman 1-2 kali per hari menggunakan gembor agar tanah tak memadat. Lakukan hingga kecambah berumur 5-6 minggu. Apabila bibit dalam persemaian telah berusia 5-6 minggu, bibit tersebut boleh dipindahkan. Selanjutnya, pindahkan benih cabai yang telah disemai pada polybag yang telah Anda sediakan. Gunakan polybag dengan diameter minimal 30 cm dan jangan lupa untuk menggemburkan dan memberikan pupuk. Anda perlu berhati-hati ketika melepaskan benih dari polybag semai agar akar tidak rusak. Gunakan perbandingan 3:2:1 dengan rincian tanah, pupuk, dan sekam mentah untuk menanam benih cabai. Lakukan perawatan cabai di polybag dengan menyiramnya setiap hari. Selain itu, perhatikan adakah tumbuhan yang mengganggu pertumbuhan cabai. Apabila ada, segera cabut agar tumbuh cabai tak terganggu. Selama proses ini, rajinlah memberi pupuk. Anda dapat menggunakan pupuk kompos sehingga cabai menjadi lebih organik. Anda hanya perlu meletakkan polybag di tempat dengan sinar matahari yang cukup dan menunggu cabai rawit sampai berbuah. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk menanam cabai di polybag? Jika iya, selamat mencoba ya. Patut dicoba juga bisnis cabai ini karena harganya kadang-kadang bisa naik lebih dari 100%. Jadi konsistensi Anda dalam membudidayakan cabai ini juga harus diperhatikan. Tapi juga bisa melihat yang namanya catering keto. Kebetulan saya dengan komunitas juga sedang menjalankan diet keto, tapi sangat sulit sekali untuk mendapatkan catering keto atau camilan keto. Ini artinya apa? Peluangnya masih sangat terbuka lebar. Nah, apakah Anda sudah mendapatkan inspirasi untuk berbisnis hari ini? Kalau misalnya masih belum, ada satu tayangan lagi untuk Anda semua yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, yaitu bisnis gado-gado. Dan saya akan pamit, tentunya saya Ridanu, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan tentu saja hindari keramaian. Dan tetap saksikan Biz Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 12.30, tentunya hanya di iNews. Sampai jumpa. Gado-gado sudah menjadi makanan yang umum kita jumpai. Makanan asli Indonesia ini telah ada di era 1940-an. Wah, sudah sangat tua ya usia makanan ini pemirsa. Menjadi makanan yang sudah lama eksis, artinya makanan ini sangat disukai oleh berbagai lapisan masyarakat. Dengan bumbu kacang dan sayur mayur sebagai isian,
Bisnis usaha gado-gado pun cukup menjanjikan. Apalagi ditambah resep leluhur, pastinya cita rasa gado-gado sangat otentik dan semakin banyak dicari. Bagi kalian yang ingin mencoba masuk dalam seluk-beluk bisnis makanan khas daerah ini, berikut informasinya yang kami rangkum dalam Biz Update hari ini. Beberapa referensi mengatakan, asal nama gado-gado berasal dari istilah suku Betawi yakni gado. Kata gado memiliki makna makanan yang dimakan tanpa nasi. Asal nama gado-gado juga diartikan campuran. Karena gado-gado merupakan sajian dalam satu piring yang berisi campuran sayur mayur dengan bumbu kacang yang kental disertai topping telur dan bawang goreng. Untuk mempersiapkan usaha gado-gado, yang pertama Anda lakukan tentu mengetahui resep gado-gado itu sendiri, seperti sayuran yang terdiri dari kacang panjang, kol rebus, kecambah, tomat merah, mentimun, labu, tempe goreng, tahu hingga telur rebus. Kemudian untuk campuran bumbu kacang terdiri dari cabai merah segar, bawang putih, air asam jawa, minyak sayur, garam, air dan pastinya kacang tanah. Dengan ragam bumbu dan bahan utama di atas, membuat gado-gado tidaklah sulit. Pertama yang Anda lakukan adalah menghaluskan bahan-bahan bumbu tersebut dengan cara diulek. Cara tradisional ini lebih banyak digunakan dibanding dengan cara yang lebih praktis seperti blender. Karena menurut pengusaha gado-gado, cara diulek memiliki hasil yang berbeda seperti tekstur dan cita rasanya. Untuk bahan campuran, pertama sayur-sayuran direbus, kemudian diiris-iris dan dicampurkan dalam wadah yang biasanya dilapisi daun pisang pada wadah tersebut. Setelah itu tinggal siram bumbu kacang di atasnya, disertai topping telur rebus dan juga bawang goreng. Selain itu, Anda juga dapat menambahkan lontong atau nasi agar lebih nikmat dan mengenyangkan. Lantas, berapa ya modalnya? Untuk memulai bisnis gado-gado diperlukan peralatan seperti gerobak kayu seharga 2,5 juta rupiah, peralatan masak, peralatan makan, ulekan seharga total 900 ribu rupiah, serta meja dan kursi seharga 400 ribu rupiah. Untuk bahan-bahan utama berkisar 300 sampai 500 ribu rupiah. Artinya total investasi awal adalah 4 juta 300 ribu rupiah. Ini belum termasuk sewa lahan dan gaji karyawan jika Anda ingin memilikinya. Bagaimana dengan omset usaha gado-gado? Gado-gado yang kita temui biasanya dibanderol seharga 10.000 hingga 15.000 rupiah per porsi. Bila Anda mampu menjual 40 porsi gado-gado, maka omsetnya adalah 600.000 rupiah per hari. Jika dikali 26 hari, maka omsetnya 15.600.000 per bulan. Nah, bagaimana pemirsa di rumah? Lumayan kan untuk usaha gado-gado ini? Patut dicoba ya.